Halo, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang luas gabungan bangun datar, khususnya segitiga dan segi empat. Dalam video ini akan disediakan 5 contoh soal beserta penyelesaiannya. Setelah itu, kalian akan diberikan 5 soal serupa untuk dicoba dan dikerjakan sendiri. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Contoh 1. Coba perhatikan terlebih dahulu bangun datar yang ditampilkan di layar. Terlihat bahwa bangun datar tersebut terdiri dari dua bangun, yaitu layang-layang dan jajar genjang. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat garis bantu yang menghubungkan titik P dan titik E. Dengan begitu, bentuk layang-layang dan jajar genjang akan terlihat lebih jelas. Langkah kedua, kita mencari panjang EO menggunakan teorema Pythagoras. Karena 17 kuadrat adalah 289 dan 8 kuadrat adalah 64, maka hasil akar kuadrat dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat adalah akar kuadrat dari 225. Langkah ketiga adalah mencari luas layang-layang BCDE. Dengan diagonal 1 yaitu CE dan diagonal 2 yaitu BD. Untuk menentukan panjang CE, kita menjumlahkan panjang EO dan OC. Panjang EO sama dengan 15 cm dan panjang OC sama dengan 6 cm. Sehingga panjang CE sama dengan 21 cm. Selanjutnya, untuk menentukan panjang BD, kita menjumlahkan panjang BO dan OD. Karena BO dan OD memiliki panjang yang sama, maka panjang BD sama dengan 16 cm. Langkah keempat, kita mencari luas jajar genjang ABEF dengan alas AB dan tinggi EO. Langkah kelima, mencari luas bangun datar ABCDEF dengan cara menjumlahkan luas layang-layang BCDE dan luas jajar genjang ABEF. Sebelum mengerjakan soal satu, coba pahami kembali langkah-langkah penyelesaian contoh satu ini. Setelah memahami contoh satu, sekarang coba selesaikan soal satu berikut ini.
Pengerjaan soal satu telah selesai. Sekarang, mari kita lanjutkan ke contoh 2. Contoh 2. Coba perhatikan terlebih dahulu bangun datar yang ditampilkan di layar. Terlihat bahwa bangun datar tersebut terdiri dari 3 bangun, yaitu belah ketupat, jajar genjang, dan segitiga. Langkah pertama, kita membuat garis bantu yang menghubungkan titik R dan titik T, sehingga segitiga RST terlihat dengan jelas. Langkah kedua, kita membuat garis bantu yang menghubungkan titik R dan titik V, sehingga belah ketupat dan jajar genjang terlihat lebih jelas. Langkah ketiga, kita mencari panjang OV menggunakan teorema Pythagoras. Karena 17 kuadrat adalah 289 dan 8 kuadrat adalah 64, maka hasil akar kuadrat dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat adalah akar kuadrat dari 225. Langkah keempat, kita mencari luas belah ketupat PQRV dengan diagonal 1 yaitu PR dan diagonal 2 yaitu QV. Untuk menentukan panjang PR, kita menjumlahkan panjang PO dan OR. Karena PO dan OR memiliki panjang yang sama, yaitu 8 cm, maka panjang PR adalah 16 cm. Selanjutnya, untuk menentukan panjang QV, kita menjumlahkan panjang QO dan OV. Karena QO dan OV memiliki panjang yang sama, yaitu 15 cm, maka panjang QV adalah 30 cm. Langkah kelima adalah mencari luas jajar genjang RTUV dengan alas VU dan tinggi OV. Langkah keenam, kita mencari luas segitiga RST dengan alas RT dan tinggi TS, di mana RT memiliki panjang yang sama dengan VU. Langkah ketujuh adalah mencari luas bangun datar PQRSTUV dengan menjumlahkan luas belah ketupat PQRV, luas jajar genjang RTUV, dan luas segitiga RST. Sebelum mengerjakan soal 2, coba pahami kembali langkah-langkah penyelesaian contoh 2 ini.
Setelah memahami contoh 2, coba selesaikan soal 2 berikut ini. Pengerjaan soal 2 telah selesai. Sekarang, mari kita lanjutkan ke contoh 3. Contoh 3. Coba perhatikan terlebih dahulu bangun datar yang ditampilkan di layar. Terlihat bahwa bangun datar tersebut terdiri dari 3 bangun, yaitu trapesium, persegi panjang, dan persegi. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat garis bantu yang menghubungkan titik D dan titik G. Dengan begitu, bentuk persegi DEFG akan terlihat lebih jelas. Langkah kedua, kita membuat garis bantu yang menghubungkan titik P dan titik I. Sehingga persegi panjang BCHI dan trapesium AKLM akan terlihat lebih jelas. Langkah ketiga adalah membuat garis bantu yang menghubungkan titik I dan titik L. Garis ini akan membantu kita dalam menghitung tinggi trapesium. Langkah keempat, kita menentukan panjang LI menggunakan teorema Pythagoras.
Karena 5 kuadrat adalah 25 dan 4 kuadrat adalah 16, maka hasil akar kuadrat dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat adalah akar kuadrat dari 9. Langkah kelima adalah mencari luas trapesium AKLM dengan sisi sejajar AK dan ML, serta tingginya adalah LI. Untuk menentukan panjang AK, kita menjumlahkan panjang AB, BI, dan IK. Panjang AB dan IK masing-masing sama dengan panjang EF, yaitu 4 meter. Selanjutnya, panjang BI ditentukan dengan menjumlahkan panjang CD, EF, dan GH. Sehingga panjang BI sama dengan 16 meter. Dengan demikian, panjang AK adalah 24 meter. Langkah keenam adalah mencari luas persegi panjang BCHI dengan panjang BI dan lebar HI, di mana di langkah sebelumnya kita telah menentukan BI yaitu 16 meter. Langkah ketujuh yaitu mencari luas persegi DEFG dengan panjang sisi yaitu 4 meter. Langkah kedelapan adalah mencari luas bangun datar ABCDEF GHI KLM dengan menjumlahkan luas trapesium AKLM, luas persegi panjang BCHI, dan luas persegi DEF. Sebelum mengerjakan soal 3, coba pahami kembali langkah-langkah penyelesaian contoh 3 ini. Setelah memahami contoh 3, coba selesaikan soal 3 berikut ini.
Waktu pengerjaan soal 3 telah selesai. Sekarang, mari kita lanjutkan ke contoh 4. Contoh 4. Coba perhatikan terlebih dahulu bangun datar yang ditampilkan di layar. Terlihat bahwa bangun datar tersebut terdiri dari dua bangun, yaitu trapesium dan persegi panjang. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat garis bantu yang menghubungkan titik U dan titik X. Dengan begitu, bentuk trapesium STZZ dan persegi panjang UVWX akan terlihat lebih jelas. Langkah kedua adalah membuat garis bantu yang menghubungkan titik Y dan garis SZ secara tegak lurus. Titik pertemuan antara garis bantu dan garis SZ kita beri nama titik O. Garis bantu ini akan membantu kita dalam perhitungan selanjutnya. Langkah ketiga adalah mencari panjang OZ menggunakan teorema Pythagoras. Panjang ZO sama dengan panjang TS, sehingga didapatkan panjang YO adalah 20 meter. Karena 25 kuadrat adalah 625 dan 20 kuadrat adalah 400, maka hasil akar kuadrat dari 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat adalah akar kuadrat dari 225. Langkah keempat adalah mencari luas trapesium STZZ dengan sisi sejajar SZ dan TY, serta tingginya adalah TS. Untuk menentukan panjang TY didapatkan dengan cara mengurangi panjang SZ yang sebesar 35 meter dengan panjang OZ yang sebesar 15 meter. Sehingga diperoleh panjang TY adalah 20 meter. Langkah kelima adalah mencari luas persegi panjang UVWX dengan panjang VW dan lebar UV. Langkah keenam adalah mencari luas bangun datar STUV WXZZ dengan cara mengurangkan luas trapesium STZZ dengan luas persegi panjang UVWX. Sebelum mengerjakan soal 4, coba pahami kembali langkah-langkah penyelesaian contoh 4 ini. Setelah memahami contoh 4, sekarang coba selesaikan soal 4 berikut ini.
pengerjaan soal 4 telah selesai. Sekarang, mari kita lanjutkan ke contoh 5. Contoh 5. Coba perhatikan terlebih dahulu bangun datar yang ditampilkan di layar. Terlihat bahwa bangun tersebut terdiri dari 3 bangun, yaitu persegi panjang, persegi, dan segitiga. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat garis bantu yang menghubungkan titik C dan titik F, sehingga bentuk persegi CDEF akan terlihat lebih jelas. Langkah kedua, kita membuat garis bantu yang menghubungkan titik F dan titik H. Dengan begitu, bentuk segitiga FGH dan persegi panjang ABIJ akan terlihat lebih jelas. Langkah ketiga, kita mencari panjang HG menggunakan teorema Pythagoras. Untuk menentukan panjang FH, kita mengurangkan panjang AC dengan BC, CF, dan HI. Sehingga diperoleh panjang FH adalah 9 cm. Karena 15 kuadrat adalah 225 dan 9 kuadrat adalah 81, maka hasil akar kuadrat dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat adalah akar kuadrat dari 144. Langkah keempat adalah mencari luas segitiga FGH dengan alas FH dan tinggi HG. Langkah kelima adalah mencari luas persegi CDEF dengan panjang sisinya yaitu 6 cm. Langkah keenam, kita mencari luas persegi panjang ABIJ dengan panjang AC dan lebar AB. Langkah ketujuh, kita mencari luas bangun datar ABCDEF GHIJ dengan cara mengurangkan luas persegi panjang ABIJ dengan luas segitiga FGH dan luas persegi CDEF. Sebelum mengerjakan soal 5, coba pahami kembali langkah-langkah penyelesaian contoh 5 ini. Setelah memahami contoh 5, sekarang coba selesaikan soal 5 berikut ini.
Waktu pengerjaan soal 5 telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga penjelasan dan latihan soal yang telah kita kerjakan bermanfaat untuk pemahaman kalian.